Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Ini trilogi horor iblis kedua, Perjamuan Iblis, yang saya review setelah Kultus Iblis kemarin di bulan November ini. Setelah ini akan ada Rumah Iblis karya Bambang Drias yang nanti akan saya review juga next ya pemirsa. Perjamuan Iblis adalah debut perdana Kenny Gulardi dalam karya penyutradaraannya. Agustinus Sitorus, produser PIM Pictures, mengajaknya untuk memproduksi satu film horor dengan skenario yang juga ditulis oleh Kenny Gulardi sendiri. Bagaimana hasilnya? Mari kita ikuti alur ceritanya dulu ya pemirsa. Spoiler alert buat mereka yang belum menontonnya. Jadi silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin dibukakan jalan cerita dan endingnya di review saya ini ya. Perjamuan Iblis berkisah tentang keluarga Radit yang terdiri dari istrinya Kala dan anak tunggal mereka Bima dengan latar belakang sekitar tahun 80-an yang tersaji dengan cukup baik di sini dari pernak-pernik jadulnya. Misalnya pesawat telepon yang masih menggunakan pemutar nomor telepon yang biasanya diputar dengan jari telunjuk. Radit berprofesi sebagai tidak jelas apa profesinya ya pemirsa. Karena memang tidak pernah diperlihatkan dia bekerja di bisnis apa, bidang apa, proyek apa, pokoknya rumahnya bagus walaupun tidak terkesan mewah, punya mobil, dan sering makan daging. Yang jelas ekonominya cukup mapan dan itu sepertinya bukan dari Kala, karena istrinya itu hanya berprofesi sebagai seorang guru biasa di satu SMA. Kehidupan mereka boleh dibilang harmonis dan bahagia. Radit diceritakan pernah kehilangan istrinya dalam satu kecelakaan dan dia masih sering mengunjungi makam mantan istrinya tersebut. Kala merasa bahwa mungkin masih berat bagi Radit untuk menerima kematian mantan istrinya tersebut dan dia memakluminya. Datang kabar bahwa ibu Radit yang sudah lama menghilang tahu-tahu kembali ke rumah lama tempat dia dibesarkan bersama ayahnya dulu. Rumah lama Radit ini agaknya terletak di luar kota. Tapi ibu Radit meninggal seminggu kemudian tanpa sebab yang jelas. Radit pun mengajak istri dan anaknya untuk mengurus pemakamannya. Kala punya seorang siswi yang bermasalah dan sepertinya kurang perhatian yang bernama Cika. Ibunya sepertinya sudah menjanda dan kurang begitu peduli dengan putrinya. Cika sering menggambar-gambar di kelas dan gambar-gambarnya itu terlihat menyeramkan. Ternyata Cika adalah anak indigo dan penglihatan-penglihatan yang didapatkannya dituangkannya dalam bentuk gambar-gambar tadi. Pembawaannya selalu gelisah dan sering terlihat cemas. Bila Cika melihat Radit saat menjemput istri dan anaknya di sekolahan, dia selalu gugup dan takut. Saat Kala hendak cuti dan minta Cika untuk memberikan surat dari sekolahan pada ibunya, dengan gugup Cika memberikan salah satu gambar karyanya lalu cepat-cepat pergi. Nantinya akan diungkap bahwa gambar yang diberikan Cika ini menunjukkan sosok makhluk gaib yang membayangi Radit. Itulah sebabnya dia takut dan gelisah bila melihat Radit. Radit pun tiba di rumah lamanya bersama keluarganya. Dia bertanya-tanya pada Pak Arya, penunggu rumah lamanya, soal ibunya yang sudah lama menghilang itu. Dari percakapan Radit dan Pak Arya, tersirat bahwa hubungan Radit dan ibunya tidak harmonis. Ibu Radit pergi meninggalkan dia dan ayahnya begitu saja, dan sejak itu ayahnya membesarkannya sendirian. Kepulangannya secara tiba-tiba setelah sekian lama tentunya mengherankan. Dari kondisi jenazah ibunya terlihat bahwa kematiannya sepertinya mengenaskan karena ekspresi wajahnya tidak normal dan mengerikan. Radit berniat menjual rumah lamanya itu dan pergi bersama Pak Arya untuk mencari pembeli-pembeli yang berminat. Kala pun tinggal sendirian di rumah itu bersama Bima. Kejadian-kejadian aneh mulai melanda Kala dan Bima. Kala diganggu oleh penampakan mendiang ibu Radit. Bima juga mengalami penampakan makhluk menyeramkan yang membuatnya histeris. Penampakan-penampakan ini berlanjut ke hari berikutnya. Bima kesurupan dan berjalan keluar rumah. Hujan sedang turun. Bima membentur-benturkan kepalanya pada sebatang pohon sampai darah mengucur dari dahinya. Begitu melihat hal itu, Kala langsung panik dan menggendong anaknya masuk. Tapi tidak lama kemudian Bima siuman dan bertingkah seperti biasa lagi. Luka di keningnya hilang. Kala yang merasa ada yang tidak beres dengan rumah lama Radit ini, mendesak suaminya untuk cepat-cepat pulang. Namun penampakan-penampakan itu masih terus berlanjut walaupun mereka sudah sampai di rumah mereka sendiri. Bima bahkan sampai hampir terbunuh gara-gara teror yang melanda mereka. Bima juga seperti kerasukan dan berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Atas saran dari Bu Santi, rekan sesama gurunya, Kala pun mengundang para tetangga untuk mendoakan keluarganya dalam semacam pengajian di rumahnya.
Begitu Radit sampai di rumah, dia marah-marah karena Kala mengadakan pengajian tanpa memberitahunya lebih dulu. Namun Kala beralasan bahwa kondisi Bima begitu mengkhawatirkan. Siapa tahu dengan doa bersama dari para tetangganya ini, Bima bisa lebih baik kondisinya. Bitati, asisten rumah tangga Kala, minta izin pulang sebelum acaranya dimulai karena tidak enak badan. Sebetulnya Kala keberatan karena sedang ada acara di rumahnya. Namun akhirnya dia mengiyakan permintaan Bitati tersebut. Radit juga terlihat gelisah selama pengajian. Tiba-tiba Bima berteriak-teriak dengan suara aneh dan bilang bahwa dia kepanasan. Radit pun membubarkan acara pengajian itu dengan paksa dan mengusir para tetangga. Kala mulai curiga dengan kejadian-kejadian itu dan bermaksud menyelidiki masa lalu suaminya yang selama ini jarang dia ceritakan. Dia mulai mencari di mana kuburan mantan istri suaminya berada. Tanpa petunjuk yang jelas, akhirnya dia menemukan juga area pemakaman di mana mantan istrinya diduga dikuburkan. Namun dari keterangan penunggu makam di situ, memang tidak ada kuburan dengan nama Ratna, mantan istri Radit tersebut. Sebelumnya, Kala mendapat mimpi di mana dia menemukan satu rumah sakit jiwa yang sudah tidak terurus dekat pohon besar di mana digantung boneka-boneka rusak dengan atmosfer yang menyeramkan. Setelah dia dari pemakaman, tahu-tahu ketemulah rumah sakit jiwa yang ada dalam mimpinya semalam. Kok bisa segampang itu ya? Ya, gitu deh pemirsa. Kenny Gulardi sepertinya ndak mau pusing-pusing bikin cerita yang ribet. Pokoknya RSJ-nya harus ketemu, udah titik. Nggak usah pusing mikirin petunjuk, pokoknya diimpiin terus ketemu aja. Biar gampang kali. Kalau harus dipikir pakai logika yang benar kan capek pasti ya. Harus mikir lebih dalam lagi, bikin skenarionya pemirsa. Yang penting jump scare, horor, penontonnya sukses dibikin takut, udah beres. Sayangnya nggak berhasil mengesankan saya, apalagi bikin takut saya. Bikin ngantuk ya. Kondisi RSJ-nya ini terkesan sudah lama ditinggalkan atau tidak berpenghuni. Kalau melihat kondisi bangunannya yang rusak, kotor dan kumuh. Tetapi ternyata masih ada penghuninya. Yang jaga cuma satu bapak-bapak tua dan tidak nampak perawat atau staf lain. Benar-benar cuma si bapak tua ini yang juga merangkap sebagai resepsionis dan satpam juga kayaknya. Bajunya juga bukan baju dinas tapi baju sehari-hari biasa. Kok bisa RSJ ini masih beroperasi dengan kondisi seperti ini ya? Setahu saya bila masih ada pasien, apalagi pasiennya banyak, pasti satu rumah sakit atau bahkan rumah sakit jiwa sekalipun tidak akan sampai separah yang digambarkan dalam film ini. Pasti operasionalnya masih jalan walaupun mungkin kondisi bangunannya kurang layak. Saya garis bawahi kurang layak ya, bukan tidak layak seperti di film ini. Kalau tidak layak atau sangat tidak layak dalam kasus perjamuan iblis ini pasti sudah ditutup, bukannya masih dioperasikan. Coba deh pemirsa tonton sendiri dan boleh share komentarnya. Kondisi RSJ di film ini dibikin seperti itu mungkin untuk meninggalkan kesan creepy, serem, dan menitik beratkan sisi dramatisnya. Tapi menurut saya ini mah kebablasan. Nggak logis saja sih. Tapi ya sudahlah ya pemirsa, nggak usah dipikir lah. Pokoknya di titik ini jangan mikir nontonnya. Nikmati aja kalau bisa menikmati loh ya. Yang penting serem, horor, teriak-teriak, udah. Nah, si bapak tua akhirnya mempertemukan Kala dengan Ratna yang ternyata sudah nenek-nenek dengan kondisi kejiwaan yang parah. Saat Kala meminta foto keluarga dari Ratna, si bapak tua memberikannya kepada Kala. Begitu gampangnya satu data pasien diberikan pada orang asing ya. Enak banget ya. Kubulah logika ya pemirsaku sekalian. Jangan pakai logika di sini. Haram hukumnya. Pokoknya dari foto itu terlihat Ratna yang masih muda bersama Radit dan seorang anaknya. Wajah Radit tidak berubah, sama dengan Radit yang sekarang. Kala terkejut melihatnya. Sesampainya di rumah, Kala mencari-cari dan menemukan buku tua yang dikubur di bawah lantai ruangan. Buku itu semacam buku pedoman yang menerangkan bahwa untuk hidup abadi, pemilik buku itu harus mengorbankan darah dagingnya setiap 8 tahun sekali sebagai imbalan keabadian yang dimilikinya. Buku yang mestinya keramat ini dicoret-coret dengan kata-kata penjelasan dengan huruf besar. Mungkin dengan maksud supaya penontonnya bisa membaca dengan jelas dan tidak usah mikir soal penjelasan-penjelasan atau persyaratan-persyaratan dengan bahasa kuno atau apalah. Karena nulis skenario-nya repot kalau gitu pemirsa. Ribet lah.
Makanya dibikin gampang aja dengan dibuat buku keramatnya dicoret-coret gitu, biar ndak perlu penjelasan lagi. Menurut saya sih buku itu harusnya bersifat keramat, yang harusnya dijaga baik-baik karena sifatnya seperti kitab suci gitu. Makanya sampai disimpan di tempat yang tersembunyi supaya ndak sembarangan orang bisa megang dan buka-buka. Betul ndak? Nah terus kalau dicoret-coret gitu, di mana letak keramatnya ya? Bobot misterius isi bukunya kan jadi hilang, ya kan? Nah terus kalau ndak keramat atau suci atau misterius, buat apa disimpan di bawah lantai ya? Ya sudahlah pemirsa, jangan mikir berat-berat lah. Terserah Mas Kenny Gulardi lah mau dibikin gimana. Ini kan filmnya dia, suka-suka dia aja lah. Setelah itu ternyata Bitati, asisten rumah tangga Kala sudah menunggu dan menyerangnya. Bitati ternyata adalah sesama pengikut sekte sesat seperti Radit. Pertarungan berlangsung cukup sengit dan akhirnya Kala berhasil mengalahkan Bitati. Dia tewas tertusuk pisau yang tadinya jadi senjatanya. Dan rasa penasaran saya juga tewas pelan-pelan di titik ini sampai menjelang endingnya. Kala kemudian mendatangi rumah lama Radit dan Pak Arya ternyata sudah menunggunya di sana. Dia berhasil memukul Kala sampai pingsan. Kala akhirnya tertawan. Tapi dia berhasil membebaskan dirinya yang terikat dengan mencuri pisau makan. Pak Arya yang bertingkah kayak orang gila berhasil dibunuhnya. Dan dia berusaha membebaskan Bima yang sedang dikorbankan Radit kepada Mormon atau Mornon atau apalah nama setannya itu. Saya lupa. Maaf ya pemirsa. Seperti yang saya bilang tadi, rasa penasaran saya sudah tewas tertusuk dan mati pelan-pelan. Jadi adegan menjelang ending ini tidak nancep di ingatan saya. Pokoknya, si setan berhasil diusir dengan cuma baca ayat Al-Quran doang. Kayaknya ayat kursi. Dan Radit terhisap ke dalam tanah sebagai tumbal karena dia gagal menyediakan tumbal untuk si setan, hilang dan mati. Udah, habis. Oke pemirsa, sebetulnya perjamuan iblis ini menurut saya sudah diawali dengan baik lah. Nuansa 80-an yang dihadirkannya cukup terasa dengan palet warna kekuningan sepanjang film, juga gaya busana serta pernak-perniknya. Mobil yang dipakai, perabot-perabot dan properti semuanya cukup mendukung. Potongan rambut Kala dan Radit serta Bima juga terlihat cukup natural untuk era 80-an. Tapi sayangnya unsur ini tidak didukung dengan cerita yang bagus. Banyak plot hole di sepertiga filmnya menjelang ending sehingga upaya yang bagus ini terkesan mubazir. Saya juga bingung kenapa tidak ditunjukkan secara jelas saja setting film ini di tahun 80 berapa. Ada satu shot kalender tapi tidak ada tahunnya. Makam Ibu Radit juga pas bagian tahun kematian tertutup dengan bunga. Mungkin aslinya untuk menimbulkan kesan artistik, tapi malah kesan tidak jelas yang nancep di benak saya. Sama tidak jelasnya dengan alur ceritanya. Pertanyaan terbesar saya, Radit ini kan punya ilmu keabadian ceritanya, sehingga tetap terlihat muda. Kalau melihat dari Ratna, mantan istrinya yang ada di RSJ yang sudah jadi nenek-nenek, berarti usia asli Radit pasti antara 80-100 tahun tentunya. Jadi kemungkinan dia menikah dengan Kala kalau melihat usia Bima yang 8 tahun, mungkin di umur 70-80-an lah. Nah, kalau begitu, berapa usia Ibu Radit? Dalam film tidak ada indikasi bahwa Ibu Radit salah seorang anggota sekte sesat. Ini terlihat jelas dari kondisi fisiknya yang sudah tua dari jenazahnya. Anggota sekte tidak akan terlihat setua dia. Pak Arya juga terlihat tidak terlalu tua. Berarti kan asumsinya setiap anggota sekte pasti bukanlah orang tua-tua atau kakek-kakek atau nenek-nenek. Kalau usia Radit saat dia berkeluarga dengan Kala sekitar 80-100 tahun, lah umur ibunya berapa kalau gitu? 100-130 tahun lah ya, kemungkinan loh ya. Gimana ceritanya orang setua itu tahu-tahu balik ke rumahnya sendiri tanpa ada yang nganter atau apa? Apa masih kuat dia jalan sendirian di usia 100 tahun lebih? Terus buat apa dia muncul di rumah lama Radit? Cuma pengen pulang aja gitu? Motivasinya apa? Maunya misterius tapi ndak masuk ke logika cerita. Jadinya ya gitulah. Poin berikutnya yang menjadi nilai plus film ini adalah Putri Ayudhya yang memerankan Kala. Aktingnya cukup bagus dan natural. Tidak canggung sebagai seorang istri dan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Dialah penyelamat film ini menurut saya. Kemunculan Putri Patricia sebagai Bu Santi juga lumayan, walaupun dari segi akting biasa saja. Bagi yang belum pernah tahu, dulunya Doi adalah model ngetop dan berkibar pula sebagai bintang sinetron.
Jadi buat yang angkatan tua kayak saya, kemunculannya cukup menjadi pengobat kangen setelah sekian lama dia vakum dari profesinya sebagai model dan bintang sinetron. Acting Fandi Christian juga di awalnya cukup oke. Tapi begitu menjelang ending di mana dia jadi seperti psikopat membuat saya jadi kehilangan minat. Tidak beda dengan karakter-karakter antagonis di film-film atau sinetron Indonesia pada umumnya. Menurut saya malah mengurangi bobot kemisteriusan dan keseraman karakternya. Kenapa sih kebanyakan sutradara kita ini membentuk karakter antagonisnya seperti itu? Harus jadi kayak orang gila. Apa menariknya kalau begitu? Apalagi saat Epy Kusnandar yang memerankan Pak Arya juga seperti itu pas menjelang ending. Aduh, sampean ini aktor senior Mas Epy. Apa ndak ada pendekatan lain yang beda gitu? Apalagi screen time sampean di sini juga ndak banyak. Haruskah memilih pendekatan karakter jadi orang gila seperti itu? Sorry ya Mas Epy, enek saya ngelihat aktingnya. Jauh banget kualitas akting sampean dibandingkan di Sendal Bolong buat Hamdani dulu yang notabene kelasnya FTV, sebangsa dengan sinetron. Di Preman Pensiun juga sampean jauh lebih oke. Udah sibuk kejar setoran ya Mas Epi. Terus terang saja ya pemirsa, paruh pertama film ini boring bagi saya. Walaupun sebenarnya bentuk setan yang dihadirkan cukup lumayan dan masih ada kesan seramnya. Tapi adegan-adegan pas Kala dan Bima diteror di paruh pertama itu masih terasa dipanjang-panjangkan. Ngantuk saya ngelihatnya. Menjelang adegan setelah Kala mencari makam Ratna di kuburan, semuanya jadi berasa terlalu gampang sehingga saya sudah hampir kehilangan minat. Logika cerita sudah diabaikan di sini. Itu sebabnya. Berasa membodohi yang nonton. Logika cerita itu sesuatu yang penting. Karena itulah yang mengikat rasa penasaran kita untuk terus mengikuti alur cerita. Bila ini sudah tidak dianggap penting, ya ke belakangnya sudah tidak penting lagi buat saya. Sudah tidak menarik lagi. Saya betah-betahin sampai film selesai karena saya sudah membeli tiket untuk nonton. Rugi kalau saya tidak nonton sampai habis, karena saya sudah bayar. Jadi, skor saya untuk Perjamuan Iblis, 5/10. Akting Putri Ayudhya adalah salah satu poin plus buat saya, dan juga look dari setannya masih lumayan serem. Sayangnya, tidak ada hal baru dari segi cerita dan cara Kenny Gulardi menakuti penontonnya. Jadi, debut perdananya ini menurut saya tidak lebih baik dari horor-horor Indonesia yang lain. Tidak ada pembeda yang signifikan kecuali untuk atmosfer 80-annya. Oke pemirsa, sekian dulu review dari saya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!